Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuha Zaira Ardia, NIM 210600092, seksi 2023-106-00-106. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Materi pertama 12.1 yaitu globalisasi perekonomian. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, perekonomian dunia semakin terkait melalui perdagangan internasional yang meluas, jasa maupun barang primer dan barang manufaktur, melalui investasi portofolio seperti pinjaman internasional dan pembelian saham, dan melalui investasi asing langsung khususnya pada bagian perusahaan multinasional besar. Pada saat yang sama, bantuan luar negeri semakin berkurang dalam nilai realnya dan sangat kecil dibandingkan dengan aliran modal swasta dan pengiriman uang yang jauh lebih besar. Keterkaitan ini berdampak pada negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang mengimpor dan mengekspor satu sama lain. Juga dari dan negara-negara maju. Dan di beberapa negara maju seperti Inggris dan Jepang, kita akan meninjau bagaimana negara-negara berkembang telah terdampak oleh tren tersebut dan menelaah teori mengenai dampak dari meluasnya keterkaitan internasional bagi prospek pembangunan. Globalisasi atau globalization adalah salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik internasional. Seperti yang didikasikan oleh kata itu sendiri, globalisasi adalah proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global, dan akhir-akhir ini kebijakan ekonomi global, misalnya melalui badan internasional seperti WTO. Globalisasi juga merujuk pada munculnya budaya global, di mana orang-orang mengonsumsi barang dan jasa yang serupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama, bahasa Inggris. Perubahan ini mempercepat integrasi ekonomi dan pada gilirannya integrasi tersebut mempercepat perubahan itu. Globalisasi membawa manfaat dan peluang di samping biaya dan risiko. Hal ini berlaku bagi semua orang di semua negara, terutama orang miskin di negara-negara pendapatan rendah, yang pertaruhannya jauh lebih besar. Posisi terbesar dari sisi positifnya mungkin diperuntukkan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi memang menghadirkan berbagai kemungkinan baru untuk pembangunan perekonomian berbasis luas, dengan berpotensi memberi manfaat bagi negara-negara berkembang secara langsung, menyediakan berbagai jenis interaksi dengan orang-orang di negara lain, globalisasi dan tidak langsung melalui pertukaran budaya, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi, selain melalui perdagangan dan keuangan internasional, penyebaran ide-ide produktif yang lebih cepat seperti waktu yang lebih singkat antara inovasi dan penerapan teknologi baru di seluruh dunia akan membantu negara-negara berkembang lebih cepat menyusul ketinggalan. Singkatnya, globalisasi memungkinkan setidaknya secara prinsip bagi negara dunia ketiga untuk menyerap ilmu pengetahuan yang menjadi salah satu fondasi kekayaan negara maju secara lebih efektif. Dampak negatif globalisasi juga lebih besar bagi negara-negara miskin, karena ada kemungkinan bahwa negara-negara miskin akan terjebak ke dalam pola ketergantungan. Apabila dualisme di dalam negara-negara tersebut menancap, atau apabila sebagian kalangan miskin benar-benar diabaikan oleh globalisasi, kritikus telah menyuarakan kecemasan mereka bahwa banyak orang yang hidup dalam kemiskinan sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan tanpa adanya tindakan nyata bersama. Misalnya, apabila modal manusia berada di bawah persyaratan minimum yang diperlukan untuk terlibat dalam perekonomian global, masa investasi internasional yang diterima oleh negara-negara miskin, tren jangka panjangnya menurun alih-alih meningkat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu 12.2 perdagangan internasional, beberapa isu penting. Perdagangan internasional seringkali memainkan peranan penting bagi pengalaman historis negara-negara berkembang. Dalam tahun-tahun belakang ini, banyak perhatian pada isu perdagangan dan pembangunan telah difokuskan untuk memahami keberhasilan sektor yang spektakuler dari Asia Timur, Taiwan, Korea Selatan, dan perekonomian negara Asia Timur lainnya melopori strategi ini yang berhasil diikuti oleh tetangganya yang jauh lebih besar, Cina.
Pada saat bersamaan di Asia Antara, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, ekspor produk-produk primer biasanya mencakup porsi yang besar dari produk domestik bruto negara individu. Di sejumlah negara berkembang yang lebih kecil, persentase besar dari pendapatan moneter negara diperoleh dari penjualan ekspor produk pertanian dan produk primer atau komoditas lain seperti kopi, kapas, coklat, gula, minyak, sawit, bauksit, dan tembaga. Pada situasi khusus seperti di negara-negara penghasil minyak, penjualan produk minyak bumi mentah oleh olahan ke berbagai negara dunia porsinya mencapai lebih dari 70% dan dari pendapatan nasional mereka. Namun tidak seperti negara-negara produsen minyak dan segelintir negara yang berhasil melakukan industrialisasi seperti Taiwan, Korea Selatan, dan sekarang Cina, banyak negara berkembang yang masih harus mengandalkan ekspor produk-produk primer non-mineral yang meliputi sebagian besar dari pendapatan valuta asing mereka. 5 pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan. 1. Bagaimana cara perdagangan internasional mempengaruhi tingkat, struktur, dan karakter pertumbuhan penduduk? Kedua, bagaimana cara perdagangan mengubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara dan di antara berbagai negara? Apakah perdagangan menjadi suatu kekuatan pemerataan atau ketidakmerataan dalam lingkungan internasional dan domestik? Dengan kata lain, bagaimana keuntungan dan kerugian didistribusikan dan siapa yang memetik manfaatnya? Yang ketiga, dalam kondisi apa perdagangan dapat membantu suatu negara mencapai tujuan pembangunannya? Keempat, dapatkah negara berkembang secara mandiri menentukan seberapa banyak perdagangan yang dilakukan atau produk dan jasa yang dijual? 5. Mengingat adanya pengalaman masa lalu dan penilaian prospektif, apakah sebaiknya negara berkembang membuat kebijakan yang berorientasi keluar atau yang berorientasi ke dalam? Atau paduan keduanya misalnya dalam bentuk kerjasama ekonomi regional dan kebijakan ekspor strategis. Jelas jawaban atau saran bagi kelima pernyataan dasar tersebut tidak akan seragam dalam beragam perekonomian di dunia negara berkembang. Landasan ekonomi bagi perdagangan internasional berdasar pada kenyataan bahwa setiap negara memiliki anugerah sumber daya, perspektif, dan teknologi, skala ekonomi, lembaga sosial dan ekonomi, serta kapasitas pertumbuhan dan pembangunan yang berbeda. Tentu saja hal tersebut juga berlaku bagi negara berkembang sebagian mengalami peringkat pendapatan dengan cepat saat mereka mengembangkan kapasitas industri, sebagian lagi padat penduduk namun miskin sumber daya alam dan kemampuan manusia. Setidaknya di sebagian besar wilayah negara tersebut, sedangkan sebagian lainnya jarang penduduknya, tetapi sangat kaya akan sumber daya mineral dan bahan baku. Selain itu, ada juga sebagian negara yang berukuran kecil dan lemah secara ekonomi karena tidak memiliki sumber daya alam maupun manusia yang memadai untuk dijamin landasan upaya penerapan strategi pembangunan ekonomi dan sosial yang mandiri dan berkelanjutan. Berikut adalah tabel dari ekspor barang dalam perspektif negara-negara terpilih. Arti penting ekspor bagi negara-negara berkembang. Meski angka-angka volume dan nilai ekspor negara-negara berkembang secara keseluruhan merupakan indikator penting dari pola-pola perdagangan bagi negara berkembang secara keseluruhan, beragamnya tingkat kepentingan ekspor terhadap kesejahteraan ekonomi tiap-tiap negara tersamarkan oleh data agregat statistik tersebut. Tabel tersebut telah disusun untuk memberikan gambaran ringkasan mengenai tingkat kepentingan relatif dari pendapatan ekspor komoditi bagi beragam negara berkembang dengan ukuran yang berbeda dan dalam wilayah yang berbeda-beda pula. Untuk tujuan perbandingan, 3 negara maju ditentukan pada bagian bawah tabel. Negara berkembang yang biasanya lebih bergantung pada perdagangan daripada negara-negara maju, seperti yang diindikasikan dalam tabel, sementara negara-negara besar memang kurang bergantung pada perdagangan dibandingkan negara-negara kecil. Pada ukuran pun, negara-negara berkembang cenderung mendedikasikan pangsa output mereka yang lebih besar dalam bentuk ekspor barang ketimbang negara maju. Selanjutnya yaitu elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Elastisitas pendapatan terhadap permintaan, responsivitas dan kuantitas suatu permintaan komoditi terhadap perubahan pendapatan konsumen yang diukur melalui perubahan sebanding dalam kuantitas permintaan dibagi dengan perubahan yang sebanding dengan pendapatan. Elastisitas harga terhadap permintaan adalah responsivitas
responsivitas dari kuantitas permintaan suatu komoditi terhadap perubahan harganya dihadapkan sebagai persentase perubahan dalam kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Instabilitas pendapatan ekspor, fluktuasi besar dalam pendapatan ekspor komoditas negara berkembang yang diakibatkan dari rendahnya harga dan elastisitas pendapatan atas permintaan yang menghasilkan pergerakan yang tak menentu dalam harga ekspor. Nilai tukar perdagangan dan hipotesis Prebys-Singer. Persoalan perubahan tingkat harga relatif atas berbagai komoditas membawa kita ke dimensi kuantitas penting lainnya dari persoalan perdagangan yang sejak dahulu dihadapi negara berkembang. Nilai total atas pendapatan ekspor tidak hanya ditentukan oleh volume atau jumlah produk yang diekspor, melainkan jumlah juga oleh harganya. Jika harga produk ekspor menurun, volume ekspor yang lebih besar harus dijual sekedar untuk menjaga pendapatan total tetap kontan. Serupa halnya pada sisi impor, total valuta asing yang dihabiskan bergantung pada kuantitas dan harga barang impor. Jelas jika harga ekspor dari suatu negara turun relatif terhadap harga impornya, maka negara tersebut harus menjual lebih banyak produk ekspornya dan mengarahkan lebih banyak sumber daya produktif langka miliknya sekedar untuk menjaga barang impor yang dibelinya berada pada tingkat yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya itu 12.3 teori tradisional tentang perdagangan internasional. Fenomena transaksi dan pertukaran adalah komponen dasar kegiatan manusia di seluruh dunia. Bahkan di desa-desa paling terpencil di pelosok Afrika, orang-orang secara berkala bertemu di pasar untuk bertukar barang, entah dengan menggunakan uang atau dengan barang lain melalui transaksi barter. Sederhana, sebuah transaksi adalah pertukaran antara dua hal tersebut diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Di sebuah desa Afrika, kaum perempuan mungkin menukarkan bahan pangan seperti singkong dengan bahan pakaian atau serbuk perhiasan sederhana dengan sebuah tembikar untuk memasak. Secara tersirat terdapat harga dalam suatu transaksi. Sebagai contoh, jika 20 kg singkong ditukar dengan 1 meter kain serat kayu, harga implisit atau nilai tukar perdagangan dari semeter kain serta serat kayu adalah 20 kg singkong. Jika 20 kg singkong juga bisa ditukar dengan sebuah tembikar, berarti sebuah tembikar dan 1 meter kain serat kayu dapat ditukar pada dasar satu untuk satu. Satu kegiatan sistem harga telah tercipta di sini. Transaksi barter adalah pertukaran barang secara langsung dan barang lain dalam perekonomian yang belum sepenuhnya berbasis uang. Keunggulan kooperatif. Mengapa manusia berdagang? Pada dasarnya perdagangan berlangsung karena hal itu menguntungkan. Beragam orang memiliki kemampuan atau sumber daya yang berbeda satu sama lain dan mungkin ingin mengonsumsi barang dan proporsi yang berbeda satu sama lain. Perubahan profesi serta anugerah fisik dan finansial membuka kemungkinan adanya perdagangan yang menguntungkan. Orang-orang yang biasanya merasa beruntung untuk mempertukarkan sesuatu yang mereka miliki dalam jumlah besar relatif terhadap selera dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional atau model neoklasik. Teori keunggulan komparatif klasik mengenai perdagangan bebas merupakan model statis yang sangat didasarkan pada satu variabel faktor produksi. Dengan pendekatan spesialisasi utuh untuk menunjukkan keuntungan dari perdagangan, model perdagangan bebas pada abad ke-19 ini utamanya dikaitkan dengan David Ricardo dan John Stuart Mill. Dimodifikasikan dan diperbaiki pada abad ke-20 oleh dua ekonom asal Swedia, Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Dengan turut memperhitungkan perbedaan dalam penawaran faktor produksi, terutama tanah, tenaga kerja, dan modal dalam spesialisasi internasional, teori perdagangan anugerah faktor neoklasik Hecker-Ohlin juga memungkinkan kita untuk menjabar secara analitis dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap pola perdagangan dan dampak dari perdagangan terhadap struktur ekonomi nasional, terhadap perolehan pendapatan atau pembayaran atas beragam faktor produksi. Teori perdagangan anugerah faktor model perdagangan bebas neoklasik yang menyatakan bahwa negara akan cenderung berspesialisasi dalam produksi komoditas yang mendayagunakan sumber daya faktor produksinya yang melimpah, itu seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Teori perdagangan
dan pembangunan argumen-argumen tradisional. Sekarang kita akan merangkum jawaban teoritis atas 5 pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan yang berasal dari model perdagangan klasik. Perdagangan merupakan perangsang pada tumbuhan ekonomi di setiap negara. Perdagangan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber daya yang langka dan pasar dunia yang tepatnya negara-negara miskin tidak akan mampu mengalami pertumbuhan. Dua perdagangan cenderung mendorong kesetaraan internasional domestik dengan cara menyertakan harga faktor meningkat, pendapatan real negara-negara berdagang, serta membuat penggunaan anugerah sumber daya dunia dan setiap negara efisien dan menurunkan upah di negara yang kekurangan tenaga kerja. Perdagangan membantu negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor ekonomi di mana negara individu memiliki keunggulan kooperatif baik dalam hal efisiensi tenaga kerja atau anugerah faktor. Yang keempat, dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan internasionalnya. Yang kelima, yaitu terakhir, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu 12.4 kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Kesimpulan, ada enam asumsi dasar dalam model perdagangan neoklasik tradisional yang perlu dicermati. Yang pertama, seluruh sumber daya produktif yang ada di setiap negara bersifat tetap dalam hal jumlah dan konstan dalam hal kuantitas serta diberdayakan sepenuhnya. Yang kedua, teknologi produktif bersifat tetap atau model klasik atau serupa dan tersedia secara bebas bagi semua negara. Terlebih lagi, penyebaran teknologi demikian akan bermanfaat bagi semua pihak. Selera konsumen dianggap tetap dan tidak terpengaruh oleh pengaruh produsen atau prinsip kedaulatan konsumen internasional berlaku. Yang ketiga, di dalam negara, faktor-faktor produksi mengalir secara sempurna di antara berbagai kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan ditandai oleh adanya persaingan sempurna, tidak ada risiko atau kepastian. Keempat, pemerintah nasional tidak memainkan dalam hubungan ekonomi internasional. Perdagangan dilakukan oleh beragam produsen individu dan tidak dominan yang ingin meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba. Harga internasional dilakukan oleh ketentuan permintaan dan penawaran. Yang kelima, perdagangan akan selalu berimbang di setiap negara dan semua perekonomian senantiasa siap untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan atas harga internasional dengan si lokasi sumber daya yang minimal. Sebenarnya keuntungan perdagangan diterima oleh suatu negara dinikmati oleh seluruh warga negara tersebut. Sumber daya tetap, lapangan kerja penuh, serta imobilitas internasional dari modal dan tenaga kerja terampil. Pertemuan sumber daya dan perdagangan model utara selatan dari perdagangan yang timpang asumsi awal mengenai sifat statistis pertukaran nasional bahwa sumber daya bersifat tetap, daya gunakan secara penuh dan secara internasional tidak bisa dipindahkan dengan fungsi produksi yang sama identik dimanapun merupakan poin inti dari teori tradisional mengenai perdagangan dan keuangan. Dalam realitas perekonomian dunia ditandai dengan perubahan pesat dan faktor-faktor produksi tidak bersifat tetap baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Seperti halnya sumber daya modal tumbuh dengan cepat dan disebarkan untuk memaksimalkan pengembalian bagi para pemiliknya di seluruh dunia. Perubahan teknologi yang pesat juga sangat memengaruhi hubungan perdagangan dunia. Salah satu contoh yang paling jelas dari dampak perubahan teknologi negara maju terhadap pendapatan sektor negara berkembang adalah pengembangan produk substitusi sintesis bagi banyak produk primer tradisional. Sejak Perang Dunia Kedua, substitusi sintesis untuk beragam komoditi seperti kare, wool, kapas, sisag, serat, goni, dan kulit telah diproduksi dalam jumlah yang semakin meningkat. Masa pasar negara berkembang untuk sektor-sektor ini terus menyusut.
Mobilitas faktor internal, persaingan sempurna, dan ketidakpastian skala hasil yang semakin meningkat, persaingan tidak sempurna, dan isu-isu yang dalam spesialisasi. Teori perdagangan tradisional mengasumsikan bahwa negara telah siap menyesuaikan sektor ekonominya terhadap perubahan yang dipengaruhi harga pasar dunia. Pergerakan di sepanjang kurva batas kemungkinan produksi melakukan relokasi sumber daya dari suatu sektor industri ke sektor lainnya memungkinkan mudah dilakukan di atas kertas, namun menurut argumen strukturalis realokasi demikian dengan sulit dalam praktiknya. Tidak adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Dalam perekonomian domestik, keberadaan wilayah makmur dan miskin, industri yang berkembang dan stagnan, dan distribusi manfaat pertumbuhan yang tidak seimbang dapat setidaknya dalam teori diatasi dan diseimbangkan melalui intervensi pemerintah. Proses kumulatif dari ketimpangan dalam sebuah negara di mana kutub-kutub pertumbuhan berkembang pesat sementara wilayah lainnya stagnan dapat dimodifikasi oleh pemerintah melalui perundang-undangan, pajak, pembayaran transfer, subsidi, layanan sosial, program pembangunan wilayah, dan sebagainya. Perdagangan yang seimbang dan penyesuaian harga internasional. Teori perdagangan internasional seperti hanya model-model equilibrium persaingan sempurna lainnya dengan ilmu ekonomi bukan hanya merupakan sumber modal dengan asumsi lapangan kerja penuh, tetapi juga dengan asumsi di mana harga-harga produk dan sumber daya domestik maupun internasional selalu menyesuaikan diri secara instan terhadap berbagai perubahan kondisi penawaran dan permintaan. Materi selanjutnya yaitu 12.5 strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan promosi ekspor versus substitusi impor. Cara tradisional dalam menangani persoalan kompleks mengenai kebijakan perdagangan bagi pembangunan berfokus pada kebijakan spesifik dalam konteks strategi yang lebih luas untuk berorientasi keluar atau ke dalam. Menurut peraturan Paul Strait, kebijakan pembangunan berorientasi keluar mendorong bukan hanya perdagangan bebas, melainkan juga pergerakan bebas dari modal, pekerja, perusahaan, dan pelajar. Isu promosi ekspor berorientasi keluar versus substitusi impor berorientasi ke dalam secara lebih mendetail dengan menerapkan 4 kategori berikut. Yang pertama, kebijakan berorientasi keluar untuk produk primer, mendorong ekspor produk pertanian dan bahan baku. Yang kedua, kebijakan berorientasi keluar untuk produk sekunder, mendorong ekspor produk manufaktur. Yang ketiga, kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk primer, kemandirian pertanian. Yang keempat, kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk sekunder, kemandirian komoditas manufaktur melalui subsidi impor. Promosi ekspor berorientasi keluar dan menghadapi hambatan perdagangan. Promosi ekspor untuk produk primer atau sekunder telah lama dianggap sebagai sarana utama dalam strategi pembangunan jangka panjang apapun yang layak. Wilayah kolonial Afrika, Asia dengan sektor pertambangan dan perkebunan mereka dimiliki pihak asing. Merupakan contoh klasik dari daerah dengan kebijakan berorientasi keluar untuk produk primer. Sebagian atas reaksi terhadap struktur kantong ekonomi dan sebagian lagi sebagai konsekuensi bias industrialisasi pada era 1950 dan 1960-an. Inilah yang menjadi alasan sebagian besar negara-negara berkembang memberikan penekanan pada produksi yang barang manufaktur untuk pasar dalam negeri dan kemudian untuk ekspor berorientasi keluar untuk produk sekunder. Materi selanjutnya yaitu 12.6 pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Sejak pertengahan 1980-an, area
pemikiran penting lain telah muncul terkait dengan hubungan antara perdagangan dan pembangunan. Pendekatan strategi industri merupakan pandangan yang berorientasi keluar dan optimis mengenai pembangunan yang didorong oleh ekspor, tetapi masih memandang penting peran aktif pemerintah dalam mempengaruhi jenis dan prioritas ekspor ketika suatu negara ingin memproduksi lebih banyak produk canggih sehingga memberikan nilai tambah. Selanjutnya yaitu perdagangan selatan-selatan dan integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi, teori, dan praktik. Perdagangan selatan-selatan hampir mencerminkan sepertiga dari seluruh 58 ekspor negara-negara berkembang. Ekspor ke Cina telah memberikan peluang penting belakangan ini bagi sebagian negara berkembang. Banyak dari ekonomi pembangunan awal seperti peraih Nobel Sir Arthur Lewis telah menyatakan bahwa negara-negara berkembang sebaiknya mengarahkan perdagangan 59 mereka ke satu sama lain. Varian dari tema yang satu ini telah diulas oleh banyak ekonomi perbangunan kontemporer. Salah satu argumen mereka diusulkan tahun 2006 oleh Beach Banerjee adalah sulit bagi eksportir dari sebagian besar negara berpendapatan rendah untuk masuk ke pasar negara maju karena adanya dampak reputasi memang sangat mahal untuk menciptakan dan mempertahankan reputasi sebagai negara pengekspor produk berkualitas tinggi. Dengan demikian, akan lebih baik apabila sesama negara berkembang saling berdagang karena dampak reputasi tidak terlalu penting di pasar-pasar tersebut. Mereka juga dapat bekerja sama untuk menciptakan standar kualitas dan memberikan sertifikasi atas pencapaian yang diajukan oleh Pranab Bardhan. Baiklah, sekian. Terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.